Sadar atau enggak, otak kamu itu tiap hari cuma punya dua pilihan, makin tajam atau malah makin lemot. Ngerinya, banyak dari kita yang setiap hari ngerusak fokus, memori, dan kedisiplinan kita sendiri tanpa sadar. Di video ini, kita bakal bahas 7 kebiasaan sederhana tapi kuat banget yang udah dibuktikan sama neuroscience buat benerin otak kita dari kecanduan distraksi modern. Banyak orang mikir, ah, si Ama emang pinter dari lahir, gue mah apa atuh. Padahal, sains bilang beda. Otak kita itu punya sifat neuroplasticity. Artinya, otak bakal berubah bentuknya dan makin kuat tergantung apa yang sering kita lakukan. Kalau seharian kerjaanmu cuma scrolling TikTok atau Reels, nyari drama FYP netizen, tidurnya berantakan, dan gampang stres, otakmu bakal otomatis terlatih buat jadi otak yang gampang bias dan sulit fokus. Tapi kalau diisi sama hal-hal di video ini, otakmu bakal adaptasi jadi otak pemenang. Kita bedah satu-satu. Alasan utama kenapa anak muda zaman sekarang gampang ngerasa brain fog atau lemot adalah karena attention span atau durasi fokus kita udah hancur. Coba jujur, siapa yang kalau lagi belajar atau kerja baru dapat 5 menit, tangan udah otomatis ngeraba ponsel buat ngecek notifikasi WhatsApp atau buka Instagram. Tiap kali fokusmu keganggu dan pindah-pindah atau task switching, otak kita itu bayar harga yang mahal banget. Namanya cognitive fatigue. Otak jadi cepet capek. Makanya, nggak heran kamu ngerasa capek banget seharian, padahal perasaan belum ngapa-ngapain. Cara benerinnya, mulai latihan fokus 20 menit aja sehari, pilih satu tugas. Singkirkan ponsel, jangan buka tab lain, jangan pakai musik yang ada liriknya, biar nggak keterusan nyanyi. Fokus penuh. Awalnya pasti gatel pengen cek ponsel, tapi tahan. Itu tandanya otot fokusmu lagi dilatih. Banyak orang pengen sukses, pengen produktif, tapi tidurnya cuma 4 sampai 5 jam sehari karena alasan lagi nge-hustle atau keterusan nonton maraton series atau mangga sampai subuh. Itu sama aja kayak kamu ngecas HP pakai kabel rusak, terus heran kenapa baterainya cepet drop. Tidur itu bukan cuma istirahat, tapi itu waktu di mana otakmu lagi bersih-bersih, sampah visual, nata memori, dan benerin sel yang rusak. Sains ngebuktiin, kurang tidur bikin bagian otak bernama prefrontal cortex yang fungsinya ngatur logika dan kontrol diri jadi lemah. Makanya orang kalau kurang tidur, bawaannya senggol bacok, gampang baper. Dan kalau mutusin sesuatu jadi impulsif, kayak tiba-tiba check out belanjaan yang nggak penting. Cara benerinnya, stop bangga-banggain begadang sebagai bentuk kerja keras. Kurangi main ponsel 30 menit sebelum tidur, dan pasang jam tidur yang konsisten. Konten yang kita konsumsi sekarang dirancang biar kita dapat dopamin instan. Potongan video cepat, transisi jedak-jeduk, pokoknya yang penting kita terhibur tanpa perlu mikir. Dampaknya, isi kepala kita ikut-ikutan jadi dangkal. Membaca itu salah satu suplemen terbaik buat otak karena memaksa otak memproses informasi secara aktif. Tapi jangan cuma baca komik atau baca thread gosip di X atau Twitter ya. Cara benerinnya, coba baca buku yang levelnya sedikit di atas zona nyamanmu. Nggak usah buku jurnal ilmiah yang pusing. Bisa buku psikologi populer, biografi orang sukses, atau finansial. Targetin 10 halaman aja sehari. Pas baca, jangan cuma lewat. Jeda sebentar, terus pikirin. Kira-kira ini bisa gue praktekin di kehidupan gue nggak ya? Kita sering mikir olahraga itu biar kurus, biar kekar, atau biar bisa story di gym. Padahal, manfaat nomor satunya itu buat otak.
Pas fisik kita bergerak, aliran darah ke otak itu naik drastis. Otak bakal ngelepas zat kimia yang bikin kita mikir lebih jernih dan ngurangin hormon stres atau kortisol. Makanya, kenapa kalau kita habis jalan kaki atau olahraga, rasanya pikiran jadi lebih adem dan dapat banyak ide baru. Cara benerinnya, nggak usah muluk-muluk langsung beli member gym mahal kalau belum konsisten. Cukup jalan pagi keliling kompleks, sepedaan, atau workout modal video YouTube di kamar selama 20 sampai 30 menit sehari. Tiap kali kamu ngelawan rasa malas buat olahraga, di situ kamu lagi memperkuat mental disiplinmu. Hidup di zaman sekarang itu tantangannya berat banget. Semua aplikasi di ponsel kita bersaing ketat buat ngerebut perhatian kita. Akibatnya, otak kita kebanjiran dopamin atau hormon kesenangan secara gratis dan instan. Dampaknya ngeri. Hal-hal normal yang butuh proses jadi kerasa ngebosenin banget. Belajar rasanya tersiksa, kerja rasanya pengen resign aja, baca buku baru 2 lembar udah ngantuk. Ini bukan karena otakmu rusak, tapi karena otakmu udah kemanjaan sama stimulasi instan. Cara benerinnya, kamu nggak perlu ekstrim jadi biksu atau buang ponsel. Cukup buat batasan tegas. Coba rasakan momen tanpa stimulasi. Makan ya makan aja. Nggak usah sambil nonton YouTube. Kalau lagi nunggu ojek online atau antre ATM, usahain nggak usah keluarin ponsel. Nikmatin aja momen hening itu. Kasih otakmu waktu buat istirahat. Otak yang tajam itu nggak cuma pinter matematika atau bisnis, tapi juga stabil secara emosi. Banyak orang pinter di Indonesia yang karirnya hancur atau nyesel belakangan cuman gara-gara nggak bisa nahan emosi sesaat. Gampang kepancing netizen, gampang ngamuk di jalanan, atau panik pas ada masalah. Cara benerinnya, pertama, kasih jeda 5 detik. Pas ada yang bikin kamu emosi, jangan langsung merespons atau ngetik ketikan kasar. Jeda beberapa detik itu ngasih waktu buat otak logis kamu ngambil alih dari otak emosional. Kedua, ubah bahasamu. Jangan bilang, gua marah banget, tapi ganti jadi. Gua menyadari kalau saat ini gua lagi ngerasa marah. Kalimat kecil ini bikin kamu berjarak dari emosimu, jadi kamu bisa ngelihat masalah secara objektif. Ini poin paling penting dari semua poin di atas. Stop ngandelin motivasi. Motivasi itu kayak bensin eceran, cepat habis. Hari ini kamu nonton video ini mungkin langsung semangat membara, besok pas bangun pagi, semangatnya udah hilang lagi. Kalau hidupmu cuma jalan pas lagi mood, kamu nggak bakal kemana-mana. Otak kita berubah karena pengulangan atau repetition. Aksi kecil yang diulang tiap hari jauh lebih ngerubah struktur otak dibanding aksi besar yang cuma dilakukan sekali-sekali. Jalan kaki 20 menit tiap hari jauh lebih bikin sehat dibanding futsal 3 jam berturut-turut tapi cuma sebulan sekali. Konsistensi itu yang bakal ngebentuk identitas barumu sampai akhirnya disiplin itu rasanya alami, nggak perlu dipaksa lagi. Ingat, otakmu bakal selalu berubah. Pertanyaannya, kamu mau melatih otakmu buat jadi budak distraksi atau melatihnya buat jadi fokus dan disiplin? Kamu nggak butuh genetik yang jenius buat punya otak yang tajam. Kamu cuma butuh pola hidup yang lebih benar. Yuk, mulai dari langkah kecil hari ini. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat dan pengen konten-konten seputar psikologi praktis dan pengembangan diri kayak gini lagi, langsung klik tombol subscribe. Jangan lupa like dan tulis di kolom komentar. Kebiasaan nomor berapa yang mau kamu coba lakukan duluan minggu ini? Sampai jumpa di video berikutnya, tetap berproses.